Organisasi Antarbangsa Malaysia Indonesia, Kuala Lumpur, Kamis, 2 Juli 2026. Demi memastikan hak asasi pekerja migran Indonesia dapat terus terpelihara, salah satu inisiatif kerjasama strategi ini telah ditandatangani antara organisasi PAPP-INDO yang dipimpin Bapak H. Faisal Nawawi dan Presiden PEMABA Bapak Yaakob G. Haji Samson. Kerjasama lintas organisasi antara bangsa ini sebagai pelaksana pendataan pekerja migran Indonesia di Sabah Semenanjung Malaysia, dan sebagai pelaksana program kerjasama telah ditunjuk Agensi Pekerjaan EBA USDN, BHD untuk memberikan dukungan data kepada pekerja migran Indonesia di seluruh negeri Sabah Semenanjung Malaysia. Kerjasama ini membuktikan komitmen saya untuk memastikan tidak ada lagi pekerja migran yang tanpa identitas diri sebagai warga negara Indonesia. Melalui kerjasama ini, kita dapat mewujudkan para pekerja migran Indonesia mendapatkan keadilan, keselamatan, dan terlindungi hak-haknya oleh majikan di Sabah Semenanjung Malaysia, ujar H. Faisal Nawawi. Inisiatif kerjasama ini turut mendapat dukungan dari 15 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang tergabung di organisasi PAPP-INDO untuk memastikan setiap program yang dijalankan mematuhi undang-undang yang ditetapkan di negara Indonesia maupun Malaysia. Fokus utama kerjasama strategi ini sebagai berikut. 1. Asteris pemutihan dan dokumentasi. Membantu pekerja migran tanpa dokumen yang telah lama menetap untuk mendapatkan dokumen perjalanan yang sah yang akan dikeluarkan oleh PAPP-INDO yang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat di Indonesia. 2. Asteris pemantauan terpadu. Penggunaan sistem data pekerja migran untuk memantau kehadiran dan penempatan pekerja asing secara nyata. Hal ini mencegah isu pemerdagangan manusia. 3. Asteris perlindungan HAM asteris. Memastikan pekerja yang berdaftar mendapat akses kepada hak pekerja yang sewajarnya. Termasuklah pendaftaran di bawah platform yang dikeluarkan oleh PEMABA dan Agensi Pekerja Migran EBA USDN, BHD bersama 15 perusahaan yang ditunjuk secara langsung oleh Ketua Umum PAPP-INDO. Khusus bagi para majikan yang masih belum mendaftarkan pekerjanya, mereka diharuskan untuk segera memberikan data pekerja pegawainya melalui platform resmi yang dikeluarkan oleh Agensi EBA USDN, BHD bersama 15 perusahaan yang ditunjuk oleh PAPP-INDO. Agensi Pekerjaan EBA USDN, BHD mempunyai lisensi sebagai berikut. 1. Penseleksian calon pekerja berdasarkan keperluan kebutuhan majikan. 2. Mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang sesuai berdasarkan keterampilan, pengalaman, minat bakat, dan budaya perusahaan penempatan. 3. Pengurusan dokumentasi pekerjaan. 4. Pemeriksaan kesehatan. 5. Pengurusan permohonan dokumen visa. Pas pekerja mengikuti prosedur yang diterbitkan oleh UU Pemerintah Indonesia tentang Ketenagakerjaan. 6. Pelatihan pekerja sebelum ditempatkan. 7. Penempatan pekerja pada majikan. 8. Pemantauan kebijakan hak-hak pekerja migran setelah ditempatkan. Selain itu kerjasama ini akan mewujudkan sebuah bangunan di atas tanah milik Bapak Yaakob G. Haji Samson. Sebagai sekretariat bersama Malaysia, Indonesia yang merupakan tempat mobilitas tenaga kerja yang terjamin keamanannya. Kantor sekretarian ini sekaligus menjadi pusat TVET Technical and Vocational Education and Training atau disebut juga sebagai pusat pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Keinginan besar saya adalah mendirikan bangunan sebagai pusat pelatihan untuk pekerja migran Indonesia PMI di Sabah Semenanjung Malaysia. Agar penempatan pekerja migran Indonesia menjadi pekerja yang profesional, terstruktur, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan majikan maupun skill pekerja migran, ujar Bapak Yaakob G. Haji Samson. Pusat pelatihan ini khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan pekerja informal lainnya, yang merupakan pahlawan devisa dalam menghadapi berbagai tantangan kerentanan. Mulai dari keterbatasan akses pendidikan hingga minimnya keterampilan life skills di luar sektor perkebunan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas dan program pelatihan yang komprehensif sangat mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan pekerja migran Indonesia yang berada di Sabah Semenanjung Malaysia.
Demikian laporan reporter Sofi Supriyatin dari Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 2 Juli tahun 2026.